Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Rahman dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum ingin memenuhi tugas UTS Tafsir Hukum Peradilan. Baik, langsung saja. Hakim berasal dari kata hakama yahkumu hakiman, semakna dengan kodi yang berasal dari kata kodo yang dikodoan, artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syara, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dan menyelesaikan gugatan. Perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting, sekaligus mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim akan tercipta produk-produk hukum. Diharapkan dari produk hukum ini dapat mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kezaliman, sehingga terjaminnya ketentraman masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Hakim menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Hakim juga memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum atau izhar al-hukmi terhadap perkara yang konkret, terhadap hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Di lain pihak, sebagai penegak hukum dan keadilan, dituntut untuk dapat menggali, memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya, hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya, sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menyelesaikan suatu perkara, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim. Di antaranya mengkonstatir, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Mengkonstatir ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan. Tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu. Selain itu mengkualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, fakta-fakta hukum, dan menemukan hukumnya. Dan terakhir adalah mengkonstituir, yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap 3 ini merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap perkara. Tahapan-tahapan tersebut menuntut hakim untuk jeli dan hati-hati dalam memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya. Karena pada dasarnya, hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diputus dengan alasan bahwa hukum yang ada tidak ada atau kurang jelas. Sementara, fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya, terutama yang berkaitan dengan kebenaran dengan perkara perdata. Sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang pembuat terdakwa. Artinya, hakim mengejar kebenaran material secara mutlak dan tuntas. Dan tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya.
Dengan demikian, terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim harus bersifat objektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Dengan penilaian yang objektif pula harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memilih atau memihak salah satu pihak. Mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.